Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bagaimana kabarnya hari ini? Oke. Alhamdulillah, semoga Mas Preda segera diberikan kesehatan dan teman-teman yang lainnya juga diberikan kesehatan di masa pandemi yang seperti ini. Oke, pada hari ini kita akan melakukan konseling kelompok yang topiknya tentang konseling keluarga. Sebelumnya, apakah di sini sudah saling kenal semua? Sudah. Oke. Tapi sebelumnya, apakah kalian sudah tahu apa itu konseling kelompok? Atau pernah mengikuti apa konseling kelompok? Oke. Oke, sudah tahu apa itu konseling, Mas Preda. Coba bisa dijelaskan sedikit apa itu konseling, Mas Preda? Oke, jawaban dari Mas Preda sudah bagus, mungkin bisa saya lengkapi. Jadi konseling yaitu proses pemberian bantuan seorang konselor kepada konseli untuk menyelesaikan permasalahannya, tetapi yang menyelesaikan masalahnya itu sendiri yaitu si konseli. Konselor hanya memfasilitasi. Dan sedangkan untuk konseling kelompok yaitu pemberian bantuan seorang konseli kepada beberapa siswa untuk menyelesaikan masalahnya. Jadi penyelesaian masalahnya melalui dinamika kelompok. Apakah sudah paham? Oke. Oke, pada hari ini siapa yang ingin memaparkan masalahnya terlebih dahulu? Oke, Mas Arifin. Bisa dipaparkan? Ya, aneh kenapa, Mas? Oke, jadi masalah dari Mas Arifin ini, Mas Arifin merasa dijauhi oleh keluarganya. Tetapi Mas Arifin tidak merasa dan Mas Arifin merasa hubungan dengan keluarganya juga tidak ada masalah. Tetapi Mas Arifin merasa dijauhin sama keluarganya gitu ya, Mas? Oke. Oke. Baik. Selanjutnya siapa yang ingin memaparkan masalahnya? Mungkin Mas Freda. Ya, Mas. Oke. Sebenarnya Mas Freda passionnya kemana? Ke jurusan apa? Oke. Jadi Mas Freda hmm, kerja gitu.
Oke. Jadi masalah yang dialami Mas Preda ini lebih ke salah jurusan atau jurusan yang tidak passion dari Mas Preda gitu ya. Oke. Oke, dari permasalahan ini, permasalahan siapa yang akan diselesaikan terlebih dahulu? Oke, apakah yang lainnya setuju jika masalah dari Mas Arifin ini diselesaikan terlebih dahulu? Oke. Mas Arifin, mungkin bisa dijelaskan ulang lebih rinci tentang masalah dari Mas Arifin tadi. Kenapa kok Mas Arifin merasa dijauhi oleh keluarganya? Oke, apakah Mas Arifin ini pernah berbuat salah kepada keluarga Mas Arifin atau saudara Mas Arifin gitu? Maksudnya bagaimana ya, Mas? Apakah menurut Mas sikap tersebut baik? Ya, oke. Sekarang Mas Arifin coba peragakan bagaimana Mas Arifin biasanya kalau minta tolong kepada saudara Mas Arifin. Oke. Menurut Mas Arifin, tindakan tersebut apakah bisa dikatakan minta tolong? Oke. Eh, Oke. Sekarang coba Mas Arifin bayangkan seandainya sampean yang dimintai bantuan oleh orang lain atau saudara Anda ya. Orang lain tersebut misalnya ingin minta tolong pada sampean untuk membawakan tasnya. Lalu orang tersebut bilang seperti ini pada sampean. Arifin, bawakan tasku dong. Nah, apakah Anda mau menolongnya? Oke, kita misalkan saja ya. Sampean mau menolong saudara Anda itu setelah Anda membawakan tasnya. Kemudian saudara Anda itu memberikan uang atau hadiah kepada Anda. Apa yang Anda rasakan pada saat itu? Itulah yang sebenarnya sedang dirasakan oleh saudara Anda. Mereka hanya ingin Anda berubah dan tidak lagi bersikap seperti yang Anda tunjukkan selama ini. Oke, mungkin mereka takut mengungkapkan pada
sampean mungkin Mas, mereka ingin perubahan itu langsung dari diri Anda sendiri. Mereka ingin Anda menyadari semua kesalahan yang sampean perbuat. Mas, sik kurang deh. Keliwatan kayak. Sik kurang. Iki aku sik. Iya. Jadi aku, jadi apa yang harus dirubah pada diri saya itu enggak aku jawab sih baru bisa menjawab iku. Oke. Oke. Saya berpikir kita bisa memulainya dari hal yang paling sederhana. Misalnya dengan menyisipkan kata tolong pada setiap permintaan bantuan Anda. Bapak contohkan ya. Misalnya Anda ingin meminta tolong untuk mengkopikan makalah kepada teman Anda yang bernama semisal Vina. Misalnya Anda bisa bilang seperti ini. Vina tolong kopikan juga ya makalahnya buat saya satu. Sekarang coba Anda peragakan, misalnya Bapak adalah teman Anda. Anda ingin Bapak membantu Anda untuk mengembalikan buku perpustakaan yang Anda pinjam. Nah, bagaimana cara Anda minta bantuan pada saya? Oke, oke, bagus sekali. Ya, seperti itu yang saya maksud. Kemudian satu lagi, pada saat kita minta tolong pada orang lain, orang tersebut tidak selalu menginginkan imbalan berupa materi, tapi dengan ucapan terima kasih yang tulus itu sudah cukup. Oke, bagus sekali. Kapan Anda akan merubahnya? Mulai merubahnya? Oke, baiklah, saya tunggu bagaimana perubahan dari Mas Arifin. Sekarang bagaimana perasaan Mas Arifin? Oke, baik, apakah ada yang ingin Mas Arifin sampaikan lagi? Oke, oke teman-teman, bagaimana kalau pada konseling hari ini kita akhiri dan untuk minggu depan kita akan menunggu hasil dari perubahan sikap dan dari Mas Arifin dan juga membahas masalah dari Mas Preda atau Mas Burkon, gimana? Oke, kalau begitu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.